Di kaki Gunung Raung, Banyuwangi, ada desa yang damai. Tapi perseteruan dua juragan mengubahnya jadi neraka. Dendam berbalas santet, dan teror gaib pun menghancurkan segalanya. Siapa yang akan menang? Atau, mungkinkah tidak ada yang selamat? Desa Kedung Miri, sebuah permata tersembunyi di kaki Gunung Raung, Banyuwangi, selalu dikenal karena ketenangan dan keindahannya. Udara sejuk pegunungan menyambut setiap pagi, menusuk paru-paru dengan kesegaran embun yang menenangkan. Sawah-sawah yang membentang luas bagai permadani hijau menjadi pemandangan yang memanjakan mata, menjanjikan kehidupan yang makmur. Di desa ini, kedamaian adalah kekayaan yang paling berharga. Kedamaian itu dibangun dan dijaga oleh dua sosok yang paling dihormati, Pak Kardi dan Pak Jono. Keduanya bukan hanya juragan kopra terbesar yang menggerakkan roda ekonomi desa, tetapi juga sahabat karib yang tak terpisahkan sejak kecil. Rumah mereka berdampingan, hanya dipisahkan oleh sebuah jalan setapak, dan tawa mereka sering terdengar mengisi balai desa setiap kali ada acara. Pak Kardi, dengan perawakannya yang tenang dan pembawaan yang bijaksana, sering menjadi penengah ketika ada perselisihan kecil di desa. Kata-katanya selalu didengar dan nasihatnya selalu dituruti. Di sisi lain, Pak Jono memiliki karakter yang lebih berapi-api dan ambisius. Ia adalah motor penggerak berbagai pembangunan di desa, selalu memiliki ide-ide baru untuk memajukan Kedung Miri. Mereka adalah dua pilar yang saling melengkapi, fondasi yang kokoh bagi keharmonisan desa. Warga desa sering berkata, selama ada Pak Kardi dan Pak Jono, Kedung Miri akan selalu makmur. Namun, fondasi yang kokoh itu mulai retak. Bukan karena gempa bumi, melainkan karena secari kertas warisan tua dan sebuah patok batas sawah yang bergeser. Sengketa itu berawal dari sebidang lahan sawah seluas 2 hektar yang merupakan warisan kakek mereka. Lahan itu terbentang di antara sawah milik Pak Kardi dan Pak Jono. Dahulu, batasnya ditandai dengan sebuah patok kayu yang kokoh. Namun, akibat longsor yang terjadi beberapa bulan lalu, patok itu hilang dan batasnya menjadi tidak jelas. Awalnya, sengketa ini dianggap sepele. Warga mengira, dua sahabat karib itu akan dengan mudah menemukan solusi. Cuma soal patok. Nanti bisa kita bicarakan baik-baik sambil minum kopi, begitu kata mereka. Tapi, masalah itu ternyata lebih rumit dari yang terlihat. Sengketa itu bukan hanya soal lahan, tapi juga soal harga diri dan gengsi. Pak Kardi mengklaim batas sawah itu bergeser ke arah selatan, sementara Pak Jono bersikeras batas aslinya di utara. Masing-masing merasa benar, dan tidak ada yang mau mengalah. Setiap kali mereka bertemu, aura ketegangan terasa begitu kental. Tawa yang dulu renyah kini berubah menjadi senyum sinis yang penuh makna. Pertemuan di balai desa tak lagi diwarnai kehangatan, melainkan adu argumen yang tajam dan saling sindir. Warga desa mulai khawatir. Mereka mencoba menjadi penengah, menawarkan solusi damai. Namun kedua juragan itu sudah terlalu jauh dalam ego mereka. Nasihat-nasihat yang diberikan seolah mental, tak mampu menembus dinding dendam yang mulai terbangun. Sudah, jangan ikut campur. Ini masalah kami, kata Pak Kardi dengan nada dingin. Kalian tidak tahu apa-apa, timpal Pak Jono dengan mata melotot. Kedung Miri, yang dulunya damai, kini memiliki celah. Sebuah retakan kecil yang siap memecah belah keharmonisan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Perpecahan mulai terasa di antara warga desa. Sebagian mendukung Pak Kardi, sebagian lain membela Pak Jono. Udara sejuk pegunungan yang dulunya menenangkan, kini terasa dingin dan menusuk, seolah membawa pertanda buruk yang tak terhindarkan. Suasana desa yang penuh kehangatan, kini berubah menjadi penuh kecurigaan dan gosip. Mereka tidak menyadari, perseteruan ini telah membuka gerbang gelap yang akan menelan seluruh desa. Perseteruan antara Pak Kardi dan Pak Jono semakin memanas. Adu mulut yang tadinya hanya terjadi di depan umum, kini berubah menjadi sindiran-sindiran halus yang menusuk. Di warung kopi, tempat warga biasa berkumpul, Pak Kardi akan bercerita tentang orang yang serakah sampai buta mata karena harta warisan, tanpa menyebut nama. Namun, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Tak mau kalah, Pak Jono akan membalas dengan sindiran yang lebih pedas. Mungkin ada orang yang otaknya terlalu beku di pegunungan, sampai tidak bisa melihat kebenaran. Bisik-bisik warga mulai menyebar, membelah desa menjadi dua kubu yang saling berseteru. Sebagian mendukung Pak Kardi, sebagian lain membela Pak Jono. Kedamaian yang retak itu perlahan-lahan terbelah.
Pada suatu subuh yang masih gelap, desa dikejutkan oleh seekor ayam jago kesayangan Pak Kardi yang ditemukan mati di kandangnya. Ayam itu dikenal dengan suara kokoknya yang lantang dan bulunya yang indah. Kini, ia tergeletak tak bernyawa dengan bulu-bulu di lehernya rontok, seolah dicabuti paksa. Anehnya, tidak ada bekas luka cakaran atau gigitan hewan buas. Tubuhnya utuh, hanya bulunya saja yang hilang di bagian leher. Warga hanya menganggap itu kejadian biasa, mungkin karena penyakit atau keracunan. Namun, Pak Kardi punya firasat lain. Matanya langsung tertuju pada rumah Pak Jono di seberang jalan. Ia melihat Pak Jono sedang menyirami tanamannya dengan senyum sinis. Jantung Pak Kardi berdebar kencang. Ia merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, giliran Pak Jono yang mengalami kejadian aneh. Saat ia sedang memeriksa kebun kelapanya yang baru berbuah, ia melihat sebagian besar buah kelapanya jatuh ke tanah sebelum waktunya. Bukan hanya itu, pohon-pohon yang lain juga terlihat layu, seperti diserang penyakit. Namun, ia tidak menemukan hama apapun. Tidak mungkin, gumamnya, ini pasti perbuatan orang yang dengki. Matanya melirik ke arah rumah Pak Kardi. Ia melihat Bu Siti, istri Pak Kardi, sedang menyapu halaman dengan wajah muram. Pak Jono merasa darahnya mendidih. Ia yakin, ini semua adalah ulah Pak Kardi. Kedua kejadian itu menjadi bensin yang menyiram api permusuhan. Warga yang tadinya mencoba netral, kini mulai terpengaruh gosip dan ketakutan. Mereka mulai menjaga jarak, tidak lagi berkumpul seperti dulu. Desa Kedung Miri yang dulu hangat, kini terasa dingin dan penuh curiga. Malam-malam yang sunyi kini dipenuhi bisikan-bisikan horor tentang santet dan ilmu hitam. Nama Pak Kardi dan Pak Jono selalu disebut dalam setiap percakapan. Mereka tak sadar, perseteruan mereka telah membuka gerbang gelap yang siap menelan kedamaian seluruh desa. Sikap Pak Kardi dan Pak Jono semakin dingin satu sama lain. Mereka tidak lagi saling bertegur sapa, bahkan ketika berpapasan di jalan. Setiap kali mereka bertemu, hanya ada tatapan tajam dan kebencian yang terpancar dari mata mereka. Anak-anak mereka, yang dulunya sering bermain bersama, kini dilarang untuk berdekatan. Mereka yang tadinya sahabat karib, kini menjadi musuh bebuyutan yang saling menyimpan dendam. Para sesepuh desa sudah mencoba menasihati, mengingatkan mereka tentang dosa dan balasan, namun nasihat mereka seolah mental. Pak Kardi dan Pak Jono sudah terlalu dibutakan oleh dendam. Mereka tidak lagi mendengarkan suara hati, melainkan suara bisikan-bisikan gaib yang menjanjikan kemenangan. Mereka berdua sama-sama tidak menyadari bahwa ketakutan yang mereka ciptakan telah merusak bukan hanya hubungan mereka, tetapi juga kedamaian seluruh desa. Perlahan tapi pasti, desa Kedung Miri berubah menjadi tempat yang asing, dipenuhi oleh kecurigaan, ketakutan, dan bisik-bisik horor yang terus-menerus. Kecurigaan telah meracuni pikiran Pak Kardi dan Pak Jono hingga ke akar-akarnya. Peristiwa kematian ayam jago dan kebun kelapa yang layu tidak lagi dianggap sebagai kebetulan. Keduanya mulai memperkuat dugaan mereka dengan mengamati setiap gerak-gerik satu sama lain, seperti mata-mata yang saling mengawasi. Pak Kardi curiga, setiap kali Bu Siti, istrinya, sakit kepala, ia melihat Pak Jono sedang membakar sesuatu di belakang rumahnya. Sementara Pak Jono merasa bahwa setiap kali istrinya, Bu Marni, mengeluh pusing, ia melihat bayangan aneh di jendela rumah Pak Kardi. Firasat dan dugaan ini, tanpa bukti nyata, semakin menguatkan dendam yang membara di hati mereka. Puncak ketegangan terjadi saat acara selamatan desa. Sebuah acara yang seharusnya menyatukan, justru menjadi ajang untuk saling melemparkan sindiran. Saat Pak Kardi sedang berbicara di depan, ia tiba-tiba batuk keras dan mengeluarkan darah. Warga panik, namun Pak Kardi segera menepisnya. Ah, cuma batuk biasa. Tapi, saat matanya menatap tajam ke arah Pak Jono, ia melihat senyum kecil di bibir musuhnya itu. Wajah Pak Kardi langsung memerah. Ia yakin, ini adalah serangan santet yang terang-terangan. Berani-beraninya dia, bisiknya dalam hati, dipenuhi amarah yang membara. Ia pulang dengan perasaan terhina dan tekad balas dendam yang menguasai pikirannya. Tak lama setelah itu, giliran Pak Jono yang mengalami kejadian aneh. Saat sedang berkebun, ia mendapati pohon mangga kesayangannya yang sedang berbuah lebat. Tiba-tiba layu dan buah-buahnya membusuk. Buah-buah itu jatuh ke tanah, mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Ia melihat Pak Kardi sedang duduk di teras rumahnya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian.
Jantung Pak Jono berdebar kencang. Ia merasa ada energi dingin yang merambat di punggungnya. "Aku tidak akan diam saja," teriaknya. "Ini sudah keterlaluan." Warga yang mendengar teriakannya hanya bisa terdiam, tidak berani ikut campur. Mereka sudah terlalu takut untuk memihak siapapun. Fitnah dan tuduhan kini dilemparkan secara terbuka. Di warung kopi, di balai desa, dimanapun, perdebatan tentang siapa yang memulai teror santet ini selalu menjadi topik utama. Warga terpecah belah, dan suasana desa menjadi sangat tegang. Tak ada lagi tawa riang, hanya tatapan curiga dan bisikan-bisikan ketakutan. Para sesepuh desa sudah mencoba menengahi, mengingatkan mereka tentang dosa dan balasan, namun nasihat mereka seolah mental. Pak Kardi dan Pak Jono sudah terlalu dibutakan oleh dendam. Mereka tidak lagi mendengarkan suara hati, melainkan suara bisikan-bisikan gaib yang menjanjikan kemenangan. Pak Kardi, yang merasa istrinya dalam bahaya, mulai mencari cara untuk melindungi keluarganya. Ia mulai bertanya-tanya kepada beberapa orang yang ia percaya, mencari tahu tentang orang-orang sakti yang bisa membantu. "Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini," gumamnya. "Aku harus melakukan sesuatu." Di sisi lain, Pak Jono, yang melihat kebunnya hancur dan merasa harga dirinya diinjak-injak, juga melakukan hal yang sama. Ia diam-diam menghubungi kenalannya di luar desa, mencari tahu tentang dukun santet yang paling ditakuti. "Aku akan tunjukkan padanya siapa yang lebih kuat," bisiknya pada dirinya sendiri, dengan wajah penuh kebencian. Kedua juragan itu tidak menyadari bahwa tindakan mereka untuk mencari bantuan gaib, secara tidak langsung, telah merusak jalinan sosial desa. Warga desa kini hidup dalam ketakutan. Setiap malam, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka takut, teror santet itu akan menimpa mereka juga. Desa Kedung Miri yang damai, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Dan ini semua, hanya karena dendam yang membutakan dua orang juragan yang dulunya sahabat karib. Ketegangan di desa Kedung Miri sudah mencapai titik didih. Tidak ada lagi jalan damai. Pak Kardi dan Pak Jono sama-sama merasa terancam dan terpojok, hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan dendam yang terus membesar. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam keadaan seperti itu, menunggu serangan berikutnya. Keduanya memutuskan untuk mengambil langkah drastis yang akan membawa bencana lebih besar, mencari kekuatan supernatural untuk membela diri dan, yang lebih penting, untuk menyerang balik. Langkah ini, yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia, adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Pak Kardi, dengan bantuan salah satu kerabatnya yang tinggal di desa tetangga, pergi ke sebuah desa terpencil di lereng Gunung Raung. Di sana, ia bertemu dengan seorang dukun yang dikenal sangat sakti, yang dijuluki dukun sakti dari Pancer. Dukun ini terkenal karena ilmunya yang mampu membentengi diri dari santet, sekaligus mengirim serangan balik yang tak terdeteksi. Pak Kardi menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya dan keluarganya, mulai dari ayam jago yang mati hingga Bu Siti yang sakit dengan gejala aneh. Dukun sakti, seorang pria tua dengan rambut putih panjang yang diikat, mendengarkan dengan seksama. Setelah Pak Kardi selesai bercerita, dukun itu hanya mengangguk. "Kau tidak sendirian, Tuan. Musuhmu juga akan mencari kekuatan. Tapi, kekuatan yang lebih besar akan selalu menang," katanya dengan suara serak yang berat. Malam itu, Pak Kardi kembali ke Kedung Miri dengan hati yang sedikit tenang, namun juga dipenuhi tekad balas dendam. Ia membawa sebuah jimat kecil dari dukun sakti, yang dipercaya bisa melindunginya dari serangan gaib. Sementara itu, Pak Jono juga tidak tinggal diam. Ia pergi ke kota Banyuwangi, mencari dukun santet paling ditakuti. Dengan bantuan seorang kenalan bisnisnya, ia dipertemukan dengan seorang wanita tua yang dijuluki Nyai Roro Wulan. Nyai Roro Wulan adalah seorang wanita tua dengan mata yang tajam dan sorot mata yang dingin, yang dikenal karena ilmunya yang sangat mematikan. Dengan mahar yang sangat besar, Nyai Roro Wulan menyanggupi permintaan Pak Jono. "Musuhmu akan tahu siapa yang pantas memiliki tanah itu," bisik Nyai Roro Wulan dengan suara yang menusuk, seolah-olah mengiris udara. Pak Jono kembali ke desa dengan perasaan lega, namun juga dipenuhi rasa takut. Ia tahu, ia telah bermain api yang sangat berbahaya. Kedatangan kedua dukun ini tidak disadari oleh warga desa. Mereka datang di malam hari, diam-diam, dan langsung bersembunyi di rumah masing-masing juragan. Namun, kehadiran mereka seolah membawa aura aneh yang langsung terasa oleh semua orang. Udara di Kedung Miri yang dulunya sejuk,
kini terasa berat dan mencekam. Bunga-bunga melati di halaman rumah warga layu dalam semalam tanpa sebab yang jelas. Anjing-anjing liar terus menggonggong sepanjang malam, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat. Tangisan bayi-bayi pun terdengar lebih sering dan sulit ditenangkan. Kedua juragan itu tidak sadar bahwa mereka bukan hanya saling melukai, tetapi juga telah membuka pintu kegelapan yang siap menelan seluruh desa. Mereka sudah terlalu dibutakan oleh amarah dan gengsi untuk melihat kehancuran yang akan datang. Sebagian warga yang peka mulai merasakan kehadiran energi negatif yang kuat. Firasat buruk menyelimuti mereka, seolah-olah badai besar akan datang. Namun, mereka tidak tahu seberapa dahsyat badai itu, dan seberapa banyak korban yang akan jatuh. Desa Kedung Miri, yang tadinya damai, kini telah menjadi medan pertempuran gaib yang mengerikan. Pintu kegelapan kini telah terbuka lebar. Santet yang tadinya hanya menjadi bisik-bisik, kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Serangan pertama terjadi pada keluarga Pakardi, dan itu jauh lebih brutal dari dugaan siapapun. Bu Siti, istri Pakardi, mendadak jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun kondisinya memburuk dengan cepat. Tubuhnya panas dingin, namun saat disentuh, kulitnya terasa dingin sedingin es, seperti mayat. Di sekujur tubuhnya, muncul lebam-lebam ungu berbentuk aneh, seperti kelopak bunga mawar yang mekar. Dokter yang dipanggil ke rumah Pakardi hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada penyakit fisik, Pak. Ini di luar nalar saya, katanya dengan wajah pucat, seolah baru saja melihat hantu. Wajah Pak Kardi memerah karena marah. Ia tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah serangan santet dari Pak Jono. Jahanam kau, Jono, teriak Pak Kardi. Ia langsung memanggil dukun sakti dari Pancer yang sedang bersembunyi di rumahnya. Apa yang terjadi? Tanya dukun itu dengan nada datar, namun matanya memancarkan cahaya aneh. Pak Kardi menceritakan kondisi istrinya. Dukun sakti hanya mengangguk. Ia melihat ada aura gelap yang melingkupi tubuh Bu Siti. Ia segera melakukan ritual, membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra kuno yang terdengar seperti bahasa mati. Asap kemenyan mengepul, mengisi ruangan dengan aroma yang menusuk hidung. Bu Siti teriak histeris, seolah kesakitan. Perlahan, lebam-lebam di tubuhnya mulai memudar, dan panas dinginnya mereda. Pak Kardi menatap nanar. Ia tahu, pertempuran ini sudah dimulai, dan ia tidak akan membiarkan Pak Jono menang. Tak lama setelah itu, giliran keluarga Pak Jono yang terkena musibah. Salah satu pekerjanya, yang dikenal sebagai pemuda yang kuat dan sehat, tiba-tiba lumpuh. Saat sedang mencangkul di sawah, ia mendadak jatuh, kakinya kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Warga yang melihat segera membawanya pulang. Namun, kondisinya tidak membaik. Ia hanya bisa terbaring, tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Pak Jono, yang mendengar kabar itu, langsung mendatangi Nyai Roro Wulan yang berada di rumahnya. Ini pasti ulah Kardi, teriaknya. Nyai Roro Wulan hanya tersenyum sinis. Tenang, Tuan. Akan kubuat dia lebih menderita. Nyai Roro Wulan segera melakukan ritual balas dendam. Di ruang gelap di belakang rumah Pak Jono, ia meletakkan sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami. Boneka itu dibalut dengan kain hitam, dan di bagian kepala, ditempelkan foto Pak Kardi. Nyai Roro Wulan lalu mulai menancapkan jarum-jarum ke tubuh boneka itu sambil membaca mantra-mantra. Saat jarum itu menancap, di rumah Pak Kardi, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang, seolah-olah ada yang menusuknya dari dalam. Warga yang menyaksikan kedua kejadian ini hanya bisa ketakutan. Mereka tak berani mendekat, hanya bisa berdoa agar desa mereka segera terbebas dari kutukan ini. Kehidupan di desa Kedung Miri kini diselimuti ketakutan. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah di malam hari. Jalanan desa menjadi sepi dan mencekam. Tangisan histeris dan jeritan kesakitan dari keluarga Pak Kardi dan Pak Jono menjadi musik pengantar tidur yang mengerikan. Warga yang tadinya bersatu, kini terpecah belah, masing-masing menyalahkan kubu yang berbeda. Para sesepuh desa hanya bisa terdiam. Mereka tahu, kekuatan yang sedang dimainkan oleh Pak Kardi dan Pak Jono terlalu besar. Ini bukan lagi soal sengketa lahan, tapi soal kehormatan yang sudah terlalu jauh dari batasnya. Mereka hanya bisa pasrah, menunggu akhir dari perseteruan yang tak berujung ini. Kehadiran dukun sakti dari Pancer dan Nyai Roro Wulan tidak bisa lagi disembunyikan.
Warga yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini melihat dengan mata kepala sendiri. Di rumah Pak Kardi, mereka melihat dukun sakti dengan jubah hitamnya keluar masuk. Di rumah Pak Jono, mereka melihat Nyai Roro Wulan dengan rambut terurai dan matanya yang tajam, menebarkan aura dingin. Kehadiran dua sosok mistis ini mengubah total suasana desa. Udara yang dulunya sejuk, kini terasa berat dan penuh aura negatif. Setiap malam, tangisan histeris dan jeritan kesakitan dari keluarga Pak Kardi dan Pak Jono menjadi musik pengantar tidur yang mengerikan. Pada suatu malam, dukun sakti dari Pancer memulai ritualnya. Ia keluar dari rumah Pak Kardi, berdiri di halaman yang gelap. Ia membakar dupa dan kemenyan. Asapnya mengepul hingga menyelimuti seluruh area rumah. Aroma yang menusuk hidung bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan suasana yang mencekam. Ia mengayunkan sebuah pedang kecil yang terbuat dari kayu, sambil mengucapkan mantra-mantra kuno dengan suara serak yang menggelegar. "Seranganmu tidak akan mempan," teriaknya. Suaranya menggetarkan daun-daun di pohon. Tiba-tiba, dari langit yang gelap, turun hujan gerimis yang aneh. Airnya terasa hangat, tidak seperti air hujan biasa. Warga yang kebetulan lewat melihat ada cahaya merah menyala di atas rumah Pak Kardi. Mereka ketakutan dan langsung berlari pulang, menutup pintu rapat-rapat, seolah ingin mengunci diri dari teror yang sedang terjadi. Tak mau kalah, Nyai Roro Wulan juga memulai ritualnya. Ia duduk di sebuah altar kecil di belakang rumah Pak Jono. Di atasnya tergeletak sesajen berupa bunga-bunga dan air kembang. Ia mengikat rambutnya dengan sebuah kain hitam, dan dari mulutnya keluar suara-suara aneh, seperti desahan dan bisikan. "Akan kubuat kau menyesal," bisiknya. Suaranya terdengar sangat mengerikan, seperti bisikan iblis. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, menerbangkan daun-daun dan debu. Angin itu terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah-olah membawa hawa kematian. Warga yang melihat ke arah rumah Pak Jono terperanjat. Di atas rumah itu, mereka melihat ada bayangan hitam besar yang melayang, seolah-olah ada makhluk gaib yang sedang mengawasi. Perang santet antara dua juragan itu sudah menjadi tontonan horor bagi warga desa. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah, dan warga yang dewasa tidak berani keluar di malam hari. Jalanan desa menjadi sepi dan mencekam. Para sesepuh desa hanya bisa terdiam. Mereka tahu, kekuatan yang sedang dimainkan oleh Pak Kardi dan Pak Jono terlalu besar. Ini bukan lagi soal sengketa lahan, tapi soal harga diri dan kehormatan yang sudah terlalu jauh dari batasnya. Mereka hanya bisa berdoa agar teror ini segera berakhir, entah bagaimana caranya. Di balik dinding rumah mereka, Pak Kardi dan Pak Jono sama-sama diliputi ketakutan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa dahsyatnya kekuatan yang mereka panggil. Namun, dendam yang membara di hati mereka sudah terlalu besar untuk diredam. Mereka merasa tidak ada jalan mundur. Satu-satunya jalan adalah terus maju, sampai salah satu dari mereka kalah. Mereka tidak sadar, di tengah-tengah pertarungan gaib itu, desa mereka menjadi medan pertempuran yang tak kasat mata. Beberapa warga mulai jatuh sakit. Bukan karena penyakit biasa, melainkan karena energi negatif yang menyebar di udara. Ada yang demam tinggi tanpa sebab, ada yang mendadak lemas dan pusing. Ketakutan menyebar seperti wabah. Desa Kedung Miri yang dulunya damai, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan, kecurigaan, dan bisikan-bisikan horor yang tak ada habisnya. Desa Kedung Miri kini diselimuti kabut pekat yang tak wajar. Udara terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan setiap sudut desa. Pertarungan antara dukun sakti dan Nyai Roro Wulan semakin brutal. Mereka tidak lagi mengirim serangan santet secara rahasia, melainkan terang-terangan saling adu kekuatan. Warga desa yang tidak bersalah kini mulai menjadi korban. Pada suatu malam yang gelap, saat warga sedang terlelap, mereka dikejutkan oleh suara berisik dari atap rumah. Beberapa warga melihat ada hujan batu. Namun batu-batu itu tidak berasal dari langit, melainkan dari arah yang tidak jelas. Batu-batu itu menembus atap rumah, merusak perabot, dan melukai beberapa warga. "Tolong! Ada yang melempar batu!" teriak salah satu warga. Namun, saat mereka mencari asal batu-batu itu, mereka tidak menemukan siapapun. Mereka yakin, ini adalah serangan gaib dari salah satu dukun. Tak hanya hujan batu, warga juga mendengar suara jeritan tanpa rupa. Suara itu terdengar di seluruh desa, seolah-olah ada banyak orang yang sedang disiksa. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri,
dan membuat anak-anak menangis ketakutan. Suara itu berasal dari rumah Pak Kardi. Namun saat warga mendekat, mereka tidak menemukan siapapun. Di malam yang sama, seekor anjing kesayangan Pak Lurah mendadak mati dengan kondisi yang sangat aneh. Darah keluar dari matanya, dan tubuhnya terlihat sangat kurus, seolah-olah energinya dihisap habis. Pak Kardi dan Pak Jono, yang sudah terbutakan oleh dendam, tidak peduli dengan penderitaan warga desa. Mereka hanya fokus pada pertarungan mereka sendiri. Dukun sakti dari Pancer, yang berada di pihak Pak Kardi, mengirim serangan berupa Bolo Sewu, yaitu ribuan makhluk gaib yang berbentuk seperti semut-semut kecil, yang menyebar ke seluruh desa dan mengganggu warga. Makhluk-makhluk itu tidak terlihat, namun kehadirannya bisa dirasakan. Mereka membuat warga merasa merinding, demam, dan sakit-sakitan. Nyai Roro Wulan, di sisi lain, membalas dengan tali tawa, yaitu sebuah tali gaib yang bisa mengikat energi musuh, membuat mereka lemas dan tidak berdaya. Ia mengirim tali gaib itu ke arah rumah Pak Kardi, membuat seluruh keluarga Pak Kardi merasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Pertarungan mereka tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak mental dan jiwa warga. Desa Kedung Miri yang dulunya damai, kini berubah menjadi neraka. Warga yang tadinya bersatu, kini saling curiga. Mereka menyalahkan satu sama lain, dan ada juga yang menyalahkan Pak Kardi dan Pak Jono. Para sesepuh desa sudah mencoba menenangkan, namun tidak ada yang mendengarkan. Mereka hanya bisa pasrah, menunggu akhir dari perseteruan yang tak berujung ini. Beberapa warga mencoba melarikan diri, namun mereka dicegah oleh sesepuh desa. Kalian tidak bisa lari dari masalah ini, kata salah satu sesepuh. Kita harus menghadapi ini bersama-sama. Namun, tidak semua warga setuju. Mereka merasa ketakutan, dan mereka merasa bahwa mereka harus menyelamatkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Di tengah-tengah kekacauan ini, Pak Kardi dan Pak Jono tetap buta. Mereka tidak melihat kehancuran yang mereka ciptakan. Mereka hanya melihat musuh mereka, dan mereka hanya ingin menang. Mereka tidak menyadari, di balik semua pertarungan gaib itu, ada nyawa-nyawa tidak bersalah yang menjadi korban. Dan ini semua, hanya karena dendam yang membutakan mereka. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Suara-suara aneh terdengar di seluruh desa. Suara gong, suara jeritan, suara tangisan, semuanya bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah simfoni horor yang tak terlupakan. Warga hanya bisa bersembunyi di dalam rumah, memeluk keluarga mereka, dan berharap bahwa malam itu akan segera berakhir. Malam ketiga perseteruan adalah malam yang paling mengerikan. Langit di atas desa Kedung Miri mendung, namun bukan karena hujan. Awan hitam pekat menggantung, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahannya. Angin kencang berhembus, menerbangkan debu dan dedaunan, membawa serta hawa dingin yang menusuk. Warga sudah tidak berani keluar rumah. Mereka hanya bisa bersembunyi di dalam, berdoa agar teror ini segera berakhir. Pada tengah malam, segalanya mencapai puncaknya. Dari rumah Pak Kardi, terdengar suara tabuhan gong yang sangat keras, menggetarkan seluruh desa. Suara itu diiringi dengan nyanyian-nyanyian kuno yang terdengar sangat menyeramkan. Dukun sakti dari Pancer, dengan wajah yang pucat dan mata yang melotot, melakukan ritual puncak. Ia berdiri di tengah halaman, dikelilingi oleh api obor yang menyala. Ia mengayunkan pedang kecilnya, dan dari mulutnya keluar mantra-mantra yang terdengar seperti jeritan. Ia tidak lagi peduli dengan sekitarnya. Ia hanya ingin menghancurkan musuhnya. Di saat yang sama, dari rumah Pak Jono, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Nyai Roro Wulan, dengan rambutnya yang terurai dan matanya yang merah menyala, juga melakukan ritual puncak. Ia duduk di atas altar kecilnya, dikelilingi oleh bunga-bunga dan air kembang. Ia memejamkan mata, dan dari mulutnya keluar bisikan-bisikan yang sangat cepat, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara sekaligus. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka kecil dari jerami, dan ia menancapkan sebuah jarum emas ke dada boneka itu. Tabrakan energi gaib yang dahsyat pun terjadi. Dari rumah Pak Kardi, muncul cahaya merah yang menyilaukan, seolah-olah ada api yang membakar dari dalam. Dari rumah Pak Jono, muncul kabut hitam pekat yang menyelimati seluruh rumah. Dua kekuatan itu bertabrakan di tengah-tengah desa, menciptakan suara ledakan yang memekakkan telinga. Warga yang kebetulan mengintip dari jendela, terperanjat melihat kedua rumah itu mulai runtuh. Atap rumah Pak Jono terangkat, dan benda-benda di dalamnya berhamburan ke udara,
seperti dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Di rumah Pak Kardi, api berwarna hijau keunguan membakar seluruh rumah, namun tidak ada aroma hangus yang tercium, hanya bau kemenyan yang sangat pekat. Teriakan Pak Kardi terdengar histeris, seolah-olah ia sedang kesakitan yang luar biasa. Di saat yang sama, jeritan Pak Jono juga terdengar. Suara itu perlahan meredup, dan akhirnya menghilang. Malam itu, Desa Kedung Miri menjadi saksi bisu dari kehancuran yang mengerikan. Pertarungan antara dua juragan desa telah berakhir. Namun, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kehancuran total. Warga desa hanya bisa terdiam di dalam rumah mereka, gemetar ketakutan. Mereka mendengar suara-suara aneh itu, merasakan getaran di tanah, dan mencium bau-bau aneh yang menusuk hidung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tetapi mereka yakin, ini adalah akhir dari segalanya. Mereka memeluk erat keluarga mereka, berharap teror ini segera berakhir. Di tengah-tengah kekacauan ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Menunggu pagi datang, menunggu kebenaran terungkap. Mereka menyadari, perseteruan antara Pak Kardi dan Pak Jono, yang tadinya hanya dianggap masalah kecil, kini telah membawa bencana besar bagi seluruh desa. Dendam yang membutakan itu telah merusak segalanya. Dan ini semua adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling menakutkan dalam sejarah Desa Kedung Miri. Pagi setelah malam puncak perseteruan, Desa Kedung Miri diselimuti oleh suasana yang mencekam. Udara terasa dingin dan berbau aneh, perpaduan antara asap dan bau kemenyan yang menusuk hidung. Puing-puing bangunan yang berserakan di jalanan menjadi pemandangan pertama saat matahari terbit. Warga desa, dengan langkah gemetar, memberanikan diri keluar rumah. Mereka tidak berani saling pandang, hanya menunduk dan berjalan perlahan menuju lokasi kejadian. Reruntuhan rumah Pak Kardi dan Pak Jono menjadi saksi bisu dari pertarungan gaib yang mengerikan. Di antara puing-puing rumah Pak Kardi yang hangus, warga menemukan tubuhnya. Tubuh Pak Kardi hangus terbakar, namun yang paling mengerikan adalah matanya. Matanya melotot, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ia tewas. Di dekatnya, tergeletak sebuah pedang kayu kecil, yang terlihat hangus dan retak. Wajah-wajah warga menjadi pucat, tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Tak jauh dari situ, di reruntuhan rumah Pak Jono, ditemukan tubuhnya. Tubuhnya tidak terbakar, namun terlihat sangat mengenaskan. Seluruh tulangnya remuk, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menghancurkannya dari dalam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah boneka jerami yang terlihat rusak. Warga hanya bisa terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Mereka tahu, ini adalah akhir dari perseteruan yang mengerikan. Namun, yang paling membingungkan adalah tidak ditemukannya Dukun Sakti dan Nyai Roro Wulan. Mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan bumi. Warga menduga, kekuatan santet yang mereka gunakan terlalu besar, hingga memakan tumbal bukan hanya kedua juragan itu, tetapi juga sang dukun itu sendiri. Hal ini semakin menambah ketakutan di hati warga. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi dendam antara dua orang, tetapi juga kekuatan gaib yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kesadaran dan penyesalan mulai menyelimuti warga. Mereka menyadari bahwa mereka juga ikut andil dalam tragedi ini. Mereka membiarkan perseteruan ini membesar, mereka tidak berani mengambil tindakan, dan mereka juga ikut menyebarkan gosip yang semakin memperkeruh suasana. Air mata penyesalan mulai membasahi pipi beberapa warga. Mereka tahu, Kedung Miri tidak akan pernah sama lagi. Kedamaian yang dulu mereka miliki, kini telah hancur total. Pak Lurah, dengan wajah yang lelah dan sedih, mencoba menenangkan warga. Kita harus berbenah, katanya dengan suara bergetar. Kita harus menguburkan jenazah mereka, dan membersihkan desa kita dari sisa-sisa kehancuran ini. Warga mengangguk, namun tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya bisa mengikuti perintah Pak Lurah, berharap bahwa dengan membersihkan desa, mereka juga bisa membersihkan trauma yang ada di hati mereka. Di tengah-tengah puing-puing dan kehancuran, warga desa mulai bergotong royong. Mereka mengumpulkan puing-puing bangunan, membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, dan mencoba memulihkan desa. Namun, tidak ada yang bisa mengembalikan suasana desa seperti semula. Keheningan dan trauma masih membekas di hati warga. Mereka menyadari,
Perseteruan ini tidak hanya menewaskan 2 orang, tetapi juga menewaskan kedamaian dan kebersamaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Di hari itu, tidak ada tawa riang, tidak ada candaan, hanya ada kesedihan, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu, kisah tragis ini akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa mereka, sebuah peringatan abadi tentang bahaya dendam yang membutakan. Pagi yang mengerikan itu perlahan-lahan berubah menjadi siang yang pilu. Setelah jenazah Pak Kardi dan Pak Jono dievakuasi dan dimakamkan, warga desa bergotong royong membersihkan sisa-sisa kehancuran. Mereka mengumpulkan puing-puing bangunan, membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai, dan mencoba memulihkan desa. Namun, tidak ada yang bisa mengembalikan suasana desa seperti semula. Keheningan dan trauma masih membekas di hati warga. Pada malam harinya, para sesepuh desa mengadakan rapat darurat di balai desa. Mereka menyadari, desa mereka tidak hanya hancur secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Ada aura negatif yang sangat kuat yang masih melingkupi desa. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual selamatan desa, sebuah ritual kuno yang dipercaya bisa membersihkan desa dari energi negatif. Ritual selamatan itu dilakukan selama 3 hari 3 malam. Dipimpin oleh sesepuh desa, warga berkumpul di balai desa. Mereka membakar kemenyan, membacakan doa-doa, dan menyembelih hewan kurban. Aroma kemenyan mengepul, mengisi udara, dan lagu-lagu kuno yang mereka nyanyikan terdengar menenangkan. Di dalam ritual itu, mereka juga menceritakan kembali kisah tragis Pak Kardi dan Pak Jono, sebagai pengingat akan bahaya dendam dan ilmu hitam. Pada malam terakhir ritual, sesepuh desa mengumpulkan semua warga. Ia meminta maaf kepada para leluhur atas semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Kita semua bersalah, katanya dengan suara bergetar. Kita membiarkan dendam menguasai desa kita. Kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian. Warga menangis, menyadari kesalahan mereka. Pada saat itu, mereka merasa ada energi negatif yang terangkat dari desa mereka. Udara yang dulunya berat, kini terasa lebih ringan. Suasana desa perlahan-lahan kembali pulih. Teror santet telah mereda, tetapi trauma dan ketakutan tetap membekas di hati setiap warga. Di hari-hari berikutnya, warga desa mulai berbenah. Mereka memperbaiki atap rumah yang rusak, membersihkan jalanan, dan menanam kembali pohon-pohon yang layu. Mereka bergotong royong, saling membantu satu sama lain, sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan. Kejadian tragis itu seolah membuka mata mereka, membuat mereka sadar bahwa kebersamaan jauh lebih penting daripada perseteruan. Namun, tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat. Ada beberapa warga yang masih trauma. Mereka sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, mendengar suara-suara aneh yang mengingatkan mereka pada malam puncak perseteruan. Mereka takut, teror itu akan kembali. Para sesepuh desa meyakinkan mereka bahwa teror itu tidak akan kembali, asalkan mereka tidak lagi membiarkan dendam menguasai hati mereka. Di tengah-tengah pemulihan ini, warga desa juga mulai membangun kembali hubungan sosial mereka. Mereka tidak lagi saling curiga, melainkan saling mendukung. Mereka menyadari, mereka adalah satu keluarga besar. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu, dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Meskipun begitu, mereka tahu, desa mereka tidak akan pernah sama lagi. Kisah tragis Pak Kardi dan Pak Jono akan selalu menjadi bagian dari sejarah mereka. Kisah ini akan selalu menjadi pengingat bagi mereka, bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran. Dan ini semua adalah pelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Di malam hari, ketika angin gunung berhembus, sebagian warga masih merasa dingin dan merinding. Mereka seolah-olah masih bisa mendengar suara-suara aneh dari masa lalu. Mereka tidak tahu, apakah suara itu hanya imajinasi mereka, atau memang ada energi gaib yang masih tersisa di desa itu. Tapi, satu hal yang pasti, kisah tragis Pak Kardi dan Pak Jono akan selalu hidup di hati mereka, sebagai pengingat abadi bahwa tidak ada yang pernah menang dalam perseteruan. Setelah ritual pembersihan desa, kehidupan di Kedung Miri perlahan-lahan kembali normal. Sawah-sawah kembali hijau, dan warga kembali bekerja. Namun, desa ini tidak pernah kembali seperti semula. Jalanan desa yang dulunya ramai, kini terasa lebih sepi. Tawa riang anak-anak tidak lagi terdengar, dan bisik-bisik ketakutan masih sering terdengar di warung kopi. Dua juragan yang dulu menjadi pilar desa, kini hanya menjadi legenda horor.
Setiap kali ada yang melewati reruntuhan rumah Pak Kardi dan Pak Jono, mereka akan merinding. Konon, di malam-malam tertentu, jika ada yang lewat, mereka akan mendengar bisikan samar, tak ada yang menang dalam pertarungan dendam. Sebuah peringatan yang membekas, bahwa santet dan perseteruan hanya akan menyisakan kehancuran bagi semua yang terlibat. Kisah tragis Pak Kardi dan Pak Jono menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Para orang tua sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, sebagai peringatan agar tidak mudah terjerumus dalam dendam. Mereka belajar bahwa harta dan kekuasaan tidak ada artinya jika harus dibayar dengan nyawa dan kedamaian. Mereka juga belajar bahwa persatuan dan toleransi adalah kunci untuk menjaga keharmonisan desa. Desa Kedung Miri yang dulunya dikenal tentram, kini dikenal sebagai desa yang pernah mengalami teror santet. Kisah ini menjadi bagian dari sejarah mereka. Namun, di balik kisah kelam itu, ada pelajaran berharga yang mereka dapatkan. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dari harta dan kekuasaan, melainkan dari kedamaian dan kebersamaan. Mereka belajar bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran, dan cinta kasih adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan luka. Meskipun demikian, di malam-malam yang sunyi, ketika angin gunung berhembus, sebagian warga masih merasa dingin dan merinding. Mereka seolah-olah masih bisa mendengar suara-suara aneh dari masa lalu. Mereka tidak tahu, apakah suara itu hanya imajinasi mereka, atau memang ada energi gaib yang masih tersisa di desa itu. Tapi, satu hal yang pasti, kisah tragis Pak Kardi dan Pak Jono akan selalu hidup di hati mereka, sebagai pengingat abadi bahwa tidak ada yang pernah menang dalam perseteruan. Pasca kejadian tragis itu, desa Kedung Miri tidak hanya memulihkan puing-puing fisik, tetapi juga membangun kembali jiwa desa yang telah hancur. Kisah Pak Kardi dan Pak Jono menjadi semacam trauma kolektif yang tak lekang oleh waktu, sebuah cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut sebagai pelajaran paling berharga. Para orang tua seringkali menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka, bukan sebagai dongeng pengantar tidur, melainkan sebagai peringatan nyata. Mereka menjelaskan bagaimana dua orang sahabat karib, yang tadinya menjadi pilar desa, bisa hancur lebur hanya karena dendam yang dipicu oleh sengketa kecil. Pesan moral pertama yang selalu ditekankan adalah tentang bahaya dendam. Warga desa kini benar-benar memahami bahwa dendam itu bagaikan api yang membakar, bukan hanya melahap musuh, tetapi juga melahap diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Perang santet yang melibatkan Pak Kardi dan Pak Jono adalah bukti nyata dari kehancuran total yang diakibatkan oleh dendam yang buta. Tidak ada pihak yang menang. Keduanya mati, meninggalkan kehancuran fisik dan trauma mendalam bagi seluruh desa. Mereka menyadari, membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar tidak akan pernah membawa kedamaian. Sebaliknya, hal itu hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. Pelajaran kedua adalah tentang pentingnya komunikasi dan musyawarah. Jika saja Pak Kardi dan Pak Jono mau duduk bersama, menyingkirkan ego, dan berbicara dari hati ke hati, tragedi ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Mereka terlalu cepat mengambil jalan pintas, menggunakan cara-cara yang gelap, dan menutup diri dari nasihat para sesepuh. Warga desa kini lebih menghargai setiap pertemuan di balai desa, setiap musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Mereka belajar untuk tidak membiarkan masalah kecil menjadi besar. Mereka belajar bahwa suara kebersamaan jauh lebih kuat daripada suara kebencian. Pesan moral yang ketiga adalah tentang keberadaan ilmu hitam. Teror santet yang mereka alami membuktikan bahwa kekuatan gaib itu nyata, dan bisa sangat merusak. Namun, warga desa juga belajar bahwa kekuatan gaib itu hanya bisa bekerja jika ada celah. Celah itu adalah dendam, iri hati, dan kebencian. Selama hati mereka bersih dari perasaan-perasaan negatif itu, mereka percaya desa mereka akan aman. Oleh karena itu, ritual selamatan desa yang dilakukan setelah kejadian bukan hanya untuk membersihkan desa dari energi negatif, tetapi juga untuk membersihkan hati setiap warganya. Desa Kedung Miri kini dikenal sebagai desa yang pernah mengalami teror santet. Kisah ini menjadi bagian dari sejarah mereka, sebuah catatan kelam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, di balik kisah kelam itu, ada sebuah harapan baru. Warga desa kini hidup dengan rasa saling menghormati dan menyayangi yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dari harta dan kekuasaan, melainkan dari kedamaian dan kebersamaan. Mereka belajar bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran, dan cinta kasih adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan luka. Meski demikian,
Di malam-malam yang sunyi, ketika angin gunung berhembus, sebagian warga masih merasa dingin dan merinding. Mereka seolah-olah masih bisa mendengar suara-suara aneh dari masa lalu. Mereka tidak tahu apakah suara itu hanya imajinasi mereka, atau memang ada energi gaib yang masih tersisa di desa itu. Tapi, satu hal yang pasti, kisah tragis Pak Kardi dan Pak Jono akan selalu hidup di hati mereka, sebagai pengingat abadi bahwa tidak ada yang pernah menang dalam perseteruan. Penutup cerita ini adalah sebuah harapan. Harapan bahwa Kedung Miri, dengan segala luka dan traumanya, bisa terus menjadi desa yang damai. Harapan bahwa pesan moral dari tragedi ini akan terus mengalir, menjadi benteng tak terlihat yang melindungi desa dari kehancuran di masa depan.